itu ada kampanye seorang tokoh politik. Dia memborong dagangan yang ada di situ. Tentu para pedagang senang. Tapi efek dari kejadian itu, mereka berharap setiap tokoh politik berkampanye, dagangannya diborong. Ini sudah seperti pengemis, bukan lagi pedagang. Para tokoh ini tidak menyadari itu. Nah ini Bos ya. Sekarang sudah terbentuk Bos. Ya, terbentuk gitu. dari awal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Buntut panjang Miftahina profesi dokter, ranah hukum paling tepat. Nah, ini ambisi terbesar Hari Plus ya, untuk membawa Gus Miftah ke ranah hukum. Ya. Berbuntut ke sini dari asalnya ST langsung ada buntutnya Pak. Karena kalimat bodoh itu Bos ya. Ada. Ini Hari Plus gak ngaca bagaimana? Dia itu sering juga kan gitu. Ya. Sontoloyo ini gimana? Sama-sama sering menghina juga. Hari Plus kan juga sering menggoblok-goblokan orang Bos ya. Iya. Ya kan? Aduh, ini dia udah pernah bercermin kayaknya. Enggak ada. Dia berkumis dan berjanggut saja dia. Enggak bercermin dia. Kapan berbagai macam materi, dan untuk membahas hal ini butuh kemampuan berpikir yang cukup tajam. Butuh pemikiran yang tajam dan mendalam. Enggak, hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang tertentu yang cerdas dan ber-IQ tinggi yang bisa memahami apa isi dari statement Hari Plus ini, teman-teman. Ini teman-teman ya, orang yang kalau ngerasa dirinya hebat, ngerasa dirinya pinter, padahal cuma jadi bahan tertawaan aja karena karena sudah tahu isinya seperti itu dia itu kan gitu Bos ya. Sudah. Cuma anehnya dia ngerasa pinter loh, aneh Bos ya. Nah iya. Ya itu nggak punya cermin katanya. Iya, dia punya jenggot aja kayaknya sama itu ya teman-teman ya. Halus pembelaannya terhadap Miftah. Seandainya kalian itu paham bagaimana kronologi dan cerita lengkapnya. Cerita lengkap yang saya maksud apa? Siapa Gus Miftah, dari mana asal usulnya, bagaimana dia bisa sampai ke parlemen, bagaimana dia meninggalkan orang tuanya di kampung, saudara-saudaranya yang hidup susah di kampung, dan beberapa hal lain sampai dia berkata-kata kasar dan kotor. Oke. Video lengkapnya. Maksudnya video lengkap, video kejelekan Gus Miftah secara lengkap. Nah, ini iya. saja. Mau tajam gimana pembahasannya kalau kayak gini, Bos? Dia Karena dia cuma, bahas. iya. Ya. Analisisnya aja dia itu cuma kurang objektif. Yang buruk-buruk aja. Yang buruk video lengkap yang dimaksud adalah dari mana asalnya itu. Pokoknya yang jelek-jelek aja menurut dia gitu. Itu kan ya. Padahal dia belum tahu, belum klarifikasi juga, belum ada penjelasan juga dari Gus Miftah kan begitu Bos ya. Harusnya gitu. Mengenai apa juga keluarganya ditinggalkan kan banyak videonya itu waktu Gus Miftah pulang kampung. Itu kan banyak videonya. Gimana Anda ini? Ya kan mengenai nasabnya Gus Miftah. Oke, ya kita tinggal nunggu saja Gus Miftah klarifikasi bagaimana, oke? Mengenai nasabnya bukan dari Kiai Besari atau siapa. Gini loh, panggilan Gus di NU sudah bergeser kan, Bos? Yang awalnya hanya untuk anak Kiai saja, sekarang sudah bergeser kan gitu. Suka-suka umat aja sudah yang manggil. Dia sudah mengagumi, ditokohkan, kemudian akhlaknya baik dan dia banyak inspirasi dari situ, banyak ilmu juga yang didapat dari sosok tokoh ini, maka dia akan sendirinya manggil dia Gus, walaupun dia bukan anak Kiai. Dan banyak juga anak-anak Kiai yang nggak dipanggil Gus, kan gitu Bos, banyak. Karena nggak berprofesi, karena mungkin dia nggak berprofesi sebagaimana yang diharapkan oleh umat. Kemudian dia berprofesi lain, entah jadi apa. Panggilan Gus itu akan hilang dengan sendirinya, apalagi cucu, apalagi cicit. Ya, walaupun dia punya turunan Kiai, punya kakek buyut Kiai, dia nggak akan dipanggil Gus karena apa? Profesinya sudah tidak sama dengan nenek moyangnya kan begitu. Banyak kan nggak Bos ya? Betul Bos. Anak Kiai juga jualan di pasar, cicitnya Kiai jualan di pasar, banyak. Kan nggak semua anak Kiai itu jadi Kiai. Nggak semua anak Kiai itu jadi Gus. Banyak yang profesi lain kan Bos ya. Semua Kiai itu pendakwah. Ada juga anak Kiai yang dagang. Dia memang enjoynya di situ nih loh, nggak mau di gitu. Ada kan orang beda-beda. Ya nggak dipanggil Gus. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengenal dia manggil Gus tetap kan begitu Bos ya. Jadi mungkin ada
katanya Gus Bah itu Gus naturalisasi, ada ini jalur Gus giveaway kan gitu. Mungkin juga ada jalur Gus door prize kan begitu. Di Corbuzier membahas tentang mental pengemis. Ya, saya hanya menggarisbawahi apa yang mereka bahas. Mental pengemis. Jangan samakan Bapak antara Agus siapa kemarin tuh yang sampai mendapatkan donasi 1M lebih. Jangan samakan dia dengan Pak Sun Haji. Yang dimana Pak Sun Haji itu bukan mengemis, berjualan dia. Meskipun pulang dari jualan itu hanya laku 7. Yang dimana kata Zaidan di samping Miftah yang pada saat itu ada di sana, Miftah itu memborong katanya teman-teman. Heri Pras di sini tidak bisa membedakan. Kita nggak ngomongin Pak Sun Haji ya. Kita nggak ngomongin terkhusus Pak Sun Haji dan Felix Xiao serta Deddy Corbuzier. Di situ juga tidak ngomongin secara khusus tentang Gus Miftah atau Pak Sun Haji, tapi pada semuanya. Seluruhnya Mas, secara umum. Mental pengemis dengan menyamakan dengan pengemis itu beda Pak. Beda Mas. Beda. Ini bahasnya mental. Ya kan, Heri Pras masih belum nyampe ke sana. Yang katanya, saya kira tajam bener teman-teman. Ternyata ya tumpul teman-teman. Kirain tajam, dia menyamakan apa arti mental dengan pengemis. Menyamakan orang dengan pengemis itu saja sudah nggak bisa dia menyamakan itu bos ya. Yang di sana sini mental pengemis itu mental berharap. Lah, kan gitu, berharap walaupun dia menggantungkan kepada orang. Walaupun dia berjualan, tapi berharap. Maksudnya iya semua orang berharap laku bos, iya berharap laku. Cuma berharap laku dan habis secara instan lah. Ini kan beda kan bos ya? Beda. Ini kayak gitu. Bahas gitu aja. Sok-sok tajam Anda ini ya. Oke. Setelah itu memborong. Pengakuan dari Sun Haji tidak memborong. Dan Pak Sun Haji tetap di situ semangat teman-teman untuk menjual meskipun mendapatkan hinaan seperti itu, bersabar katanya. Jangan. Oke, terima kasih atas pembelaan Anda kepada Pak Sun Haji karena Pak Sun Haji ini banser ya. Jarang-jarang Heri Pras membela banser bos ya. Iya jarang Mas. Cuma di kali ini saja. Ya, bahkan banser pun yang selalu dihujat-hujat oleh dia sekarang dibela. Demi apa? Demi menjatuhkan pohon yang lebih besar kan gitu bos ya. Nggak apa-apa. Rumput ini diambil, dirawat demi apa? Agar pohon yang lebih besar bisa jatuh. Nggak apa-apa, itu strategi Heri Pras. Oke, suka-suka dia lah bos ya. Samakan mental pejuang. Pak Sun Haji itu adalah mental pejuang. Ya berjualan dia, bukan ngemis. Hati-hati ya. Saya menangkapnya di situ seolah-olah Pak Sun Haji mental pengemis. Bayangkan orang tak berpendidikan, mendapatkan uang banyak itu, setumpukan itu uang. Mau dijadikan apa? Memang betul kalau kita berbicara tentang motivasi, ada motivasinya di video Deddy Corbuzier dengan Felix Xiao. Ada motivasinya di situ bos ya. Di sini yang kita titik garis bawahi adalah Heri Pras tidak terima karena Felix Xiao dan Deddy Corbuzier ini membela secara halus katanya. Emang Anda siapa? Melarang-larang untuk membela itu. Ini katanya Anda itu kita bebas berbicara. Tapi ketika orang lain berbicara tentang tapi ketika Felix Xiao dan Deddy Corbuzier berbicara secara netral di situ, Anda mengatakan pembelaan secara halus. Gitu bos. Iya. Ini yang diktator siapa? Yang semena-mena siapa? Yang semaunya ini sakarpe udele dewe Heri Pras ini kan gitu istilah Jawanya bos ya. Dia sudah ketahuan toh cara pandangnya mau arahnya kemana ya sudah tahu ya itu caranya ya tadi itu mau menumbangkan pohon yang besar itu. Iya itu teman-teman ya. Jadi orang berbicara netral, isinya edukasi, bagus kan? Saya sudah nonton juga videonya Deddy Corbuzier dan Felix Xiao ya, Om Deddy Corbuzier dan Felix Xiao. Di situ narasinya bagus sebenarnya bos ya. Kritik untuk semuanya. Untuk semuanya dari segala sisi bos. Segala sisi. Beda dengan Om Heri. Cuma satu sisi. Seseorang kalau memang cara pandangnya secara tajam maka ya harus dengan berbagai sisi supaya tahu lah itu lebih objektif toh. Lebih percaya mana? Pandangan Om Deddy Corbuzier dan Felix Xiao yang berkomentar mengenai kasus ini secara adil menurut saya dari kedua belah pihak dikomentarin semua baik dari positifnya atau negatifnya. Sama Heri Pras yang hanya mengadili, bukan mengadili, menghakimi, ya kan? Yang hanya bisa menghakimi Gus Miftah dengan menampilkan semua keburukannya yang hanya dia tahu dari cuplikan-cuplikan video, kan gitu bos ya? Yang jauh dari fakta, kan begitu bos ya? Dia hanya mengakui kebenaran dari cerita buruk rivalnya. Sedangkan cerita baik dari rivalnya dia nggak mau terima, itu kebohongan katanya, bukan kebenaran. Nah ini apa-apaan kan begitu Anda itu ya kan?
Ya hanya orang-orang yang memang sudah dilumuri kebencian aja di hatinya bos, yang hanya mengamini omongan Hari Pras ini kan gitu. Pertama, bagi saya secara pribadi sangat tidak etis dalam satu forum misalnya, lantas kita itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas dengan cara pengucapan yang juga menyinggung orang. Itu adalah sesuatu yang secara etis jelas sesuatu yang tidak tepat ya. Walaupun secara syariat kita bisa untuk debate, kita bisa punya perbedaan fikih di situ. Bahwa secara syariah ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, ya itu udahlah ya, namanya juga pendapat fikih. Tapi etika itu terkadang soalan hati manusia. Itu dalam pengajian-pengajian yang lain dia juga sering memborong dagangan-dagangan orang. Jadi dia sering memborong dagangan orang yang datang ke pengajiannya, lalu kemudian dia ngabisin melariskan orang-orang yang jualan di sana. Nah, maka dari situlah muncul satu fenomena seolah-olah jadi kalau ada orang jualan datang ke pengajian Gus Miftah itu akan dibantu jualannya. Nah, saya melihat itu yang akhirnya menjadikan sebuah trigger. Poin keduanya adalah saya membahas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Jadi kenapa ada bapak-bapak datang lalu kemudian dia berharap agar dagangannya laris di situ. Nah, ini adalah satu sikap mental yang dibentuk oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Contoh kayak gini ya. Ada juga terjadi pada konten-konten creator yang lain. Mungkin teman-teman juga sudah tahu dan pasti menyadari ada banyak konten-konten creator yang lain yang menjadikan kesulitan sebagai komoditas. Oke bos, ini mirip-mirip lah bos pandangan Kofelik dengan pandangan kita yang kemarin bos, yang tentang banyak penjual dagangan yang datang ke majelisnya Gus Ikdam bos ya. Yang sering borong. Cuma Kofelik lebih fleksibel lah ya. Kalau kami masih dilema gitu loh teman-teman ya. Oke. Di sini ada komentar menarik yang ada di postingannya Kofelik Show bos ya. Ini bos. Benar sekali Ustadz, saya juga pedagang kaki lima. Pada suatu waktu ada kampanye seorang tokoh politik. Dia memborong dagangan yang ada di situ. Tentu para pedagang senang. Tapi efek dari kejadian itu mereka berharap setiap tokoh politik berkampanye dagangannya diborong. Ini sudah seperti pengemis, bukan lagi pedagang. Para tokoh ini tidak menyadari itu. Nah ini bos ya. Sekarang sudah terbentuk bos. Ya, terbentuk gitu. dari awal itu. Secara langsung sugesti alam bawah sadar bos ya, ya kan? Betul. Ketika siapa sih yang nggak mau dagangannya cepat habis kan gitu bos ya. Apalagi harganya dinaikin 2 kali lipat, ya kan? Yang aslinya 5.000 menjadi 10.000 kan gitu. Orang kalau sudah apalagi di pesta politik bos ya, namanya sudah nggak mikir itu bos, masa iya kita mau nawar-menawar bos ya, sudah nggak jadi nawar-menawar, sudah dibeli ya, sebagaimana yang kejadian Gus Miftah kemarin bos ya. Satu gelas bisa 20.000 itu bos ya, sampai kan gitu. Itu teman-teman ya, maksud kami teman-teman ya. Oke bos, itu saja bos untuk menjawab Hari Pras ini bos ya. Semoga Hari Pras makin tajam teman-teman ya. Oke, cukup sekian obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita lebih bersikap bijak dan objektif lagi. Yang baik-baik datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.